Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Khulafaur Rasyidin. Para Khulafaur Rasyidin merupakan pemegang estafet kepemimpinan Islam untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah. Oleh karena itu, tidak etis jika membahas masa kemasan Islam di masa awal, namun tidak menyinggung pimpinan kaum muslimin pada masa itu. Adapun tokoh-tokoh pimpinan kaum muslimin yang memiliki gelar Khulafaur Rasyidin adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Sulab Al-Munajjah Syarah Safinatis Shalat. Para Khulafaur Rasyidin menjadi pimpinan yang sangat adil dan bijaksana, sebagaimana sosok yang menjadi teladan bagi mereka yaitu Rasulullah. Mereka mewakili Nabi dalam mewujudkan keadilan, menyebarluaskan kebajikan dan kasih sayang, serta ucapan dan perbuatan tidak pernah menyimpang dari ajaran suci yang dibawa olehnya. Era itulah yang menjadi parameter dalam mengukur sejauh mana lurusnya penguasa setelah Rasulullah. Dalam hal ini, penulis akan menjelaskan biografi masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Sulam Al-Munajjah Syarah Safinatis Shalat, cetakan Darul Kutub Al-Watasiyah, halaman 5-6 sebagai berikut. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah wafat, sahabat Abu Bakar yang sekaligus mertuanya ditunjuk oleh para sahabat sebagai penggantinya untuk memegang kendali umat Islam, sekaligus melanjutkan estafet kepemimpinan menantunya itu. Dia merupakan Khulafaur Rasyidin pertama yang menjadi pimpinan umat Islam setelah Rasulullah. Sosok yang santun, adil, penyayang, dan bijaksana dalam dirinya merupakan representasi dari apa yang ia lihat dari Rasulullah SAW dalam memimpin umat Islam. Oleh karena itu, para sahabat sepakat untuk menunjuknya sebagai pimpinan umat Islam saat itu. Menurut Syekh Nawawi Banten, Abu Bakar menjadi pimpinan umat Islam selama 2 tahun setengah. Saat itu, ia tidak hanya memiliki tugas untuk menyebarkan agama Islam, namun juga memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan kaum muslimin yang sudah keluar dari ajaran Islam atau murtad pasca meninggalnya Rasulullah. Setelah genapnya pemimpinan umat Islam selama 2 tahun setengah, ia wafat di usia 63 tahun. Ia meninggalkan umat Islam pada malam Selasa tanggal 23 Jumadil Akhir antara waktu maghrib dan isya, kemudian dimakamkan di Madinah berdekatan dengan makam Rasulullah. Adapun penyebab wafatnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nawawi yaitu disebabkan sedih yang terus-menerus karena ditinggal oleh Rasulullah. 2. Umar bin Khattab. Setelah sahabat Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar merupakan satu-satunya sahabat yang dipilih untuk melanjutkan perjuangan sahabat dekatnya itu. Sikapnya yang tegas dalam berdakwah dan bijaksana dalam menyebarkan ajaran Islam menjadi salah satu alasan dipilih Umar untuk menjadi pimpinan kaum muslimin. Umar bin Khattab merupakan Khulafaur Rasyidin kedua setelah Sayyidina Abu Bakar. Ia menjadi pimpinan umat Islam selama 10 bulan dan 5 hari. Dalam catatan sejarahnya, ia mampu menyebarkan agama Islam dengan sangat luas, sekalipun dengan tempo yang sangat singkat selama menjadi pemimpin. Sayyidina Umar wafat di usia 63 tahun, sebagaimana usia sahabat Abu Bakar. Ia meninggalkan umat Islam pada hari Rabu, tanggal 20 bulan Zulhijjah, setelah dibunuh oleh virus saat sedang melakukan sholat subuh. Kemudian ia dimakamkan di Madinah berdekatan dengan makam Rasulullah dan Abu Bakar. 3. Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan merupakan pemimpin umat Islam ketiga dalam sejarah Khulafaur Rasyidin. Setelah masa kepemimpinan Sayyidina Umar, ia memimpin kaum muslimin dengan tempo yang tidak sedikit, yaitu selama 12 tahun, kurang lebih 12 hari. Selama menjadi pemimpin umat Islam, ia telah berhasil menaklukkan berbagai kerajaan-kerajaan yang menentang terhadap ajaran yang ia dakwahkan. Terbukti pada masa kepemimpinannya itu, ia telah berhasil menyebarkan ajaran Islam hingga ke kota Mesir. Tepat di masa kemasan pimpinannya itu, Utsman bin Affan pergi meninggalkan umat Islam di usia 88 tahun. Ia wafat karena dibunuh oleh pendidik Mesir dan orang-orang Khawarij setelah melaksanakan sholat asar. Tepat pada hari Rabu tanggal 18 Zulhijjah, kemudian dimakamkan di Maqbarah Baqi di Madinah. 4. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan Khulafaur Rasyidin keempat setelah wafatnya Utsman bin Affan.
Ia dipercaya untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah dan para pimpinan umat Islam lainnya. Pada masa kepemimpinannya, ia berhasil menyebarkan ajaran Islam lebih jauh jangkauannya daripada Khulafaur Rasyidin sebelumnya. Selama bertugas, ia tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, namun menyejahterakan rakyatnya, berlaku sangat adil dan bijaksana sebagaimana pimpinan-pimpinan sebelumnya. Namun dalam masa kepemimpinannya tersebut dikenal dengan istilah masa sulit jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Sebab pada masa itu terjadi perang saudara antara kaum muslimin pasca wafatnya Sayyidina Utsman. Kendati demikian, ia tetap memiliki sejarah yang luar biasa dalam mengatasi semua itu. Tepat di masa kepemimpinannya yang sudah mencapai 5 tahun, ia meninggalkan umat Islam setelah dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam di usia 65 tahun. Pembunuhan tersebut terjadi malam Jumat 17 Ramadan tahun 40 Hijriah, kemudian dimakamkan di Kufah. Cukup sekianlah pembahasan dari Khulafaur Rasyidin. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.